Seorang guru jadi korban tewas dalam kecelakaan maut di Subang, ternyata guru favorit. Suprayogi, 65, seorang guru di SMK Lingga Kencana Depok jadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Ia dan 9 muridnya tewas dalam kejadian kecelakaan maut tersebut. Saat itu, bus hendak pulang menuju ke Depok. Nahas, di perjalanan, bus alami kecelakaan maut hingga menewaskan 10 orang penumpang di dalamnya. Meninggalnya Suprayogi menyisakan duka untuk keluarga dan warga sekolah. Diketahui sosok Suprayogi dikenal termasuk sebagai guru idola muridnya. Hal ini diakui oleh Nasrullah, Humas Yayasan Kesejahteraan Sosial yang menaungi SMK Lingga Kencana di Sawangan, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Dia mengatakan bahwa Suprayogi merupakan sosok guru senior yang memiliki dedikasi besar sebagai seorang guru. Beliau sudah 15 tahun mengajar di sini, SMK Lingga Kencana. Pengabdiannya luar biasa dan itu jadi contoh bagi kami guru-guru di sini, tuturnya. Supriyadi ini juga dikenal sebagai guru idola bagi murid-muridnya. Dia termasuk guru senior, jadi panutan kita, kata Nasrullah. Selain menjadi guru idola murid, Suprayogi juga merupakan sosok yang juga memiliki kontribusi besar di lingkungan tempat tinggalnya. Indra, Ketua RT 05, RW 03 Rangkapan Jaya baru menjelaskan, Suprayogi menjadi sosok penggerak di lingkungannya. Lewat ide dan gagasannya, lingkungan RT 05 RW 03 Rangkapan Jaya baru menjadi maju. Pun menjadi guru beliau sangat diidolakan oleh murid-muridnya karena beliau supel. Bergaul di masyarakat juga jadi motivasi kita, kata Indra. Banyak sekali pembangunan di lingkungan ini dari ide-ide beliau, sambungnya. Kepergian Suprayogi menjadi luka mendalam bagi keluarga dan warga lingkungan Rangkapan Jaya baru. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Zainal Arifin, 58, salah satu adik almarhum. Semua orang di Parung Bingung tahu dia orang yang ramah, suka bergaul dan komunikatif dengan semua orang, kata Zainal. Pria yang berprofesi sebagai pengacara itu mengaku ketemu terakhir dengan Suprayogi pada saat Lebaran 2024 lalu. Saat ketemu terakhir, dia berpesan, tolong rumah kamu dilihatin. Saya tidak tahu itu pesan terakhirnya, ujar Zainal. Zainal mengaku jarang berkomunikasi dengan Suprayogi sehingga silaturahmi saat Lebaran 2024 kemarin menjadi pertemuan terakhir. Saya 3 tahun tidak ketemu beliau. Lebaran kemarin jadi pertemuan terakhir. Tetapi dia sosok kakak yang baik dan bertanggung jawab, tuturnya. Menurut Zainal, Suprayogi adalah guru senior yang menjadi panutan di SMK Lingga Kencana. Dia mengajar 15 tahun di sini. Yayasan Kesejahteraan Sosial ini kan tempat penampungan anak yatim. Ini yayasan sosial, bukan komersial. Jadi warga Parung Bingung tahu seperti apa pengabdian kakak saya, tandasnya. Suprayogi meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Saat ini istrinya sedang dirawat di Rumah Sakit UI Depok karena cedera berat dalam kecelakaan bus tersebut. Suprayogi rencananya akan langsung dimakamkan di Depok setelah jenazahnya tiba dari Subang. Penyebab kecelakaan maut bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana di Subang diduga karena rem. Penyebab kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 penumpang bus pariwisata Potrans Putra Fajar diduga karena kegagalan fungsi rem. Bus Trans Putra Fajar mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok yang sedang menggelar acara perpisahan. Nahas, bus terlibat kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kegagalan fungsi rem diduga menjadi penyebab kecelakaan bus pariwisata Potrans Putra Fajar berplat nomor Wonogiri AD 7524 OG di Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Hal itu diungkap Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Ajun Komisaris Besar Edwin Afandi. Edwin mengatakan, kegagalan fungsi rem itu kemudian membuat pengemudi tak bisa mengendalikan laju busnya hingga akhirnya terguling. Berdasarkan saksi-saksi di TKP, kemudian keterangan beberapa penumpang, bus sepertinya ada kegagalan fungsi rem pada bus yang menyebabkan bus tidak bisa dikuasai pengemudi bus,
kata Edwin dalam program Breaking News Kompas TV, Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2024, di lokasi kejadian. Meski demikian, Edwin mengatakan, penyebab utama dan faktor-faktor kecelakaan yang mengakibatkan 11 orang tewas ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Tentunya ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kondisi tersebut, katanya. Bas sudah tua Kepala Dinas Perhubungan, Kadishub, Subang, Asep Setia Permana, mengungkap bas rombongan siswa SMK Lingga, Depok, ini sempat mengalami permasalahan pada mesin. Jadi informasi yang kami dapat bahwa bas tersebut sempat mengalami permasalahan pada mesin saat berhenti di salah satu warung, kata Asep, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Berdasarkan penuturan saksi yang diperoleh Asep, mesin bas sempat tak terdengar menyala, lampu utama dan klakson juga disebut bermasalah. Selain itu, keterangan saksi mata juga melihat sebelum kejadian mesin bas terdengar tidak menyala, hanya lampu hazard saja yang dinyalakan, lampu utama tidak nyala hingga klakson tidak terdengar, jelasnya. Asep juga menuturkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, bas tersebut sudah tua. Bas beroperasi dari tahun 2006. Meski demikian, Asep juga belum memastikan apa penyebab pasti dari kecelakaan ini. Bas tersebut tahun beroperasi dari 2006, sudah tua. Untuk pasti penyebab kecelakaan mungkin akan diumumkan seusai pemeriksaan kendaraan bas tersebut bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, dan pihak kepolisian, tuturnya. Status uji kir bas kadaluarsa bas yang membawa 40 orang ini diketahui juga tak mengantongi izin angkutan dan status uji kir sudah kadaluarsa. Hal itu diungkap Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat, Asnal. Status uji kir bas, kata Asnal, sudah kadaluarsa sejak Desember tahun 2023. Pada aplikasi Mitra Darat, bas tersebut tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala, uji kir, telah kadaluarsa sejak tanggal 6 Desember tahun 2023, kata Asnal, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Asnal mengatakan, pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut. Selain itu, Ditjen Hubdat juga mengimbau kepada seluruh perusahaan otobus, PO, dan pengemudi untuk memeriksa secara berkala kondisi armada dan melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan. Kronologi kecelakaan diketahui, kecelakaan maut bas pariwisata Putra Fajar bernomor polisi AD 7524 dengan itu membuat 11 orang meninggal dunia. Mereka terdiri atas 9 siswa, 1 guru, dan 1 pengendara sepeda motor. Ada 4 kendaraan yang ditabrak bas tersebut, yakni 1 mobil dan 3 motor. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan sebelum kecelakaan maut itu terjadi, bas yang berada di jalanan menurun oleng ke kanan. Lalu bas menabrak mobil dari arah berlawanan. Kemudian bas terguling dengan posisi ban di atas dan miring ke kiri. Lalu terseret ke bawah dan menabrak 3 motor yang sedang diparkir. Saat melaju pada jalan yang menurun, oleng ke kanan menabrak kendaraan Veroza dari arah berlawanan. Kemudian terguling miring ke kiri, posisi ban kiri di atas dan terselusur sehingga menabrak 3 kendaraan jenis R2 yang terparkir di bahu jalan, kata Jules Abraham, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Keterangan saksi Adewiyah, seorang guru pendamping, menyebut selama dalam perjalanan dari Cihampelas ke Ciater hingga maghrib, kondisi bas masih normal. Namun, bas oleng beberapa menit setelah meneruskan perjalanan. Bas sebelum istirahat maghrib, masih normal, tak masalah. Namun saat melanjutkan perjalanan setelah makan di RM Bang Jun dan salat maghrib, tiba-tiba sekitar 5 menit perjalanan, bas langsung oleng dan menabrak mobil Veroza serta 3 motor sebelum akhirnya terguling, kata Adewiyah di Puskesmas Palasari pada Minggu dini hari, tanggal 12 Mei tahun 2024.
Adewiyah mengaku tidak mengetahui masalah pada bus itu. Akan tetapi, dia menyebut kondektur memperbaiki bus saat istirahat makan malam. Kata anak-anak yang melihat memperbaiki mobil tersebut. Kondektur memperbaiki di bagian rem, diduga remnya blong, ujarnya. Evakuasi masih terus berlangsung dan bus belum bisa dievakuasi. Saat ini 2 kendaraan derek ditambah 1 tronton mobil pengangkut air mineral dikerahkan untuk membantu mengevakuasi bus yang saat ini masih terpantau suasana masyarakat juga masih terus menyaksikan proses evakuasi. Di sini terlihat ribuan warga terus menyaksikan jalannya evakuasi dan saat ini arus lalu lintas di kedua jalur macet total. Personel kepolisian juga terus di sini tidak hanya personel kepolisian namun tim brimob dari Detasemen B Cikole juga diterjunkan ke TKP untuk membantu evakuasi para korban dan juga di sini ambulan juga sudah standby ada sekitar 10 ambulan yang sudah standby walaupun korban semua yang tercecer di jalan tadi sudah dievakuasi semua, namun takut dikhawatirkan di balik bus yang terguling itu masih ada korban jiwa yang tertindih bus, sehingga sebagai persiapan saat ini ambulan sudah siaga untuk mengantisipasi ada korban susulan di bawah bus yang saat ini masih terus dilakukan proses evakuasi. Bus ini bernama bus Trans. Dengan nomor polisi AD 7524. Oke.
Mas. Oke, dikirim kurang. Iya. Kamu di TKP lagi video? Maaf. Ini detik-detik kendaraan yang situasi kemacetan di jalur Ciater Subang, dan ini adalah sebuah mobil jeep yang juga dihantam kendaraan yang terguling tadi. Ini mobil